Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu serta sahabat sekalian jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita hingga hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan suri teladan, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan kita berharap mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah dalam beberapa waktu masuk bulan Rabiul Awal dan ada peringatan Maulid biasanya. Ini berkaitan, ada pertanyaan Ustadz terkait dengan perayaan Maulid itu bagaimana. Nah, kali ini akan dijawab oleh guru kita yang sama-sama kita muliakan, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Amsari, MSI PhD. Sebelum kita mulai kajian pada Maghrib pada kali ini yang masih bertema tentang akidah dan akhlak, kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan segala hormat pada ayahanda Ustadz Haji Anhar Amsari, disilahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun berada, yang dapat bergabung secara online yang sangat saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian yang setiap Kamis Ba'da Maghrib saya diamanahi untuk mengisi tentang akidah akhlak. Tapi ini ada pertanyaan dari jemaah, ya Mas Hasim. Ustadz, kebetulan saya lagi sibuk itu bertanya ya kemarin, lalu saya janjikan besok saja. Tolong diperhatikan jawabannya ya hari Kamis ya Ba'da Maghrib ya lewat channel Islamic Center. Pertanyaannya mudah-mudahan Mas Hasim ya, ini masih muda orangnya ya bisa, tapi alhamdulillah ini ya mencari kepastian hukum ya kan gitu ya, bagus itu. Bagaimana Ustadz, sekarang ini masyarakat kita sedang sibuk-sibuk ya membentuk panitia peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar di berbagai pihak ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Mana yang benar Ustadz? Gitu. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan jawaban
Walaupun beberapa waktu yang lalu saya lupa bulan apa gitu ya. Ya saya pernah ditanya itu ya tentang ini ya toh. Nah ini melebar lagi yang terkait dengan peringatan-peringatan ya semacam PHBI lah ya. Peringatan hari-hari besar Islam. Memang ada masyarakat kita, saudara kita yang begitu kaku ya, lalu begitu mudah ya membid'ahkan, begitu mudah mengharamkan. Saya tidak tahu persis apa dasarnya ya. Ya kita hormati saja semua itu, tapi mari kita ciptakan satu iklim yang sejuk ya toh. Kalau kita mau membahas agama, mari rujuk ilal Quran dan Sunnah ya. Betul itu rujuk ilal Quran dan Sunnah, tetapi kita harus melihat ya ibadah itu ya ada ibadah mahdoh, ada gairu mahdoh ya. Nah ada yang terkait ya dengan syiar Islam, macam-macam lah. Nah oleh karena itu saya akan memberikan jawaban dalam perspektif ya pemahaman tauhid rububiyah dan tauhid ubudiyah, karena ini tidak bisa kita pisahkan. Saya ulangi sedikit, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu apa? Meyakini tentang keesaan Allah, hanya Allah yang maha kuasa, yang menciptakan, yang memiliki, yang mendidik, mengatur, memelihara seluruh alam. Kita tidak usah membicarakan alam yang lain, kita bicara alam manusia saja ya. Karena terutama ya memang artinya Islam itu diturunkan kepada manusia ya kan, sebagai hudal linnas ya. Ini artinya apa? Konsekuensi dari tauhid rububiyah ini ya kita harus memfungsikan hidup kita. Hidup kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita fungsikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang telah diatur ya, tata aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kan tadi Allah menciptakan kita, setelah diciptakan diatur. Jadi hidup kita ini amanah dari Allah ya, yang harus kita jalankan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Nah gitu ya, kita kembali ke falsafah hidup manusia ditetapkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita mau beribadah kepada Allah, harus kembali kepada aturan. Memang ini hubungannya dengan tauhid uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, meyakini keesaan Allah, hanya Allah yang kita yakini, yang berhak dan wajib kita sembah. Yang lain tidak punya hak untuk disembah. Sudah barang tentu ada hubungan antara tauhid rububiyah sebagai aturan yang bersifat holistik. Nah, gitu. Ya. Jadi aturan dalam konteks apa? Dalam konteks ibadah. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan tauhid rububiyah tadi sudah saya sampaikan sekali lagi, meyakini tentang uluhiyah ya. Meyakini tentang keesaan Allah, hanya Allah yang berhak dan wajib disembah. Nah, sudah barang tentu menyembah Allah itu sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua aspek kehidupan kita harus dalam rangka ibadah. Ya. Jadi itu sebabnya secara umum di dalam Quran, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup dan mati kita untuk Allah sesuai dengan aturan Allah. Nah, jadi gitu. Kita hidup dalam berbagai aspek kehidupan kita sesuai dengan aturannya, ya toh. Nah, makanya ya
falsafah hidup manusia adalah ibadah, ibadah sebagai falsafah diatur. Makanya ibadah itu dalam pandangan Quran dan Sunnah, menurut Quran dan Sunnah, ya melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Gitu. Jadi kita melaksanakan apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua. Nah, gitu. Kalau demikian, wah kan terlalu umum. Oh iya, karena ibadah itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, gitu ya. Kalau ibadah yang bersifat umum adalah semua ya perbuatan, perilaku baik secara zahir maupun batin yang diizinkan oleh Allah. Nah, ini saya ungkap dalam bahasa yang sangat sederhana. Ya, semua amal baik secara zahir dan batin yang diizinkan oleh Allah. Ya, kenapa secara zahir dan batin? Ya, karena kita ya beribadah itu zahir batin. Bukan hanya zahir tapi batin kita juga. Nah, jadi seperti itu. Semua ya perbuatan yang makanya ibadah secara umum ini tidak bisa dilepaskan ya toh ya dari tidak bisa dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun, karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, contohnya apa? Berpikir ibadah, ya, merasa ibadah, bekerja ibadah, ya, bangun ibadah, ya, berjalan ibadah. Bekerja ibadah, berbicara ibadah. Ya. Semuanya itu ada tuntunannya. Ya, toh. Kita mau tidur juga ibadah. Kita mau bangun juga ibadah. Luar biasa ini. Ya. Apa? Kita mau makan ibadah, kita mau minum ibadah. Ya kan? Nah, ini luas sekali. Ya, toh. Nah, lalu selanjutnya semuanya ada aturannya, semuanya. Ya toh. Tapi ada istilahnya ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Ya, ada ibadah ghairu mahdhah. Ya. Jadi ibadah umum maksudnya yang seperti saya kemukakan tadi. Lalu ada ibadah khusus yang memang ya satu aktivitas ya suatu ibadah yang telah ditentukan secara khusus. Apanya? Ada syarat-syaratnya, ya, dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Ada syarat-syarat tertentu. Ya, contohnya apa umpamanya? Ya, secara mudah saya berikan contoh umpamanya syahadatain. Ini termasuk ini. 2 kalimat syahadah itu. 2 kalimat syahadah bisa sebagai suatu proses formal masuknya orang ya kafir ke Islam. Proses mu'allaf, ya kan? Itu. Bisa syahadah itu sebagai satu teks ya pernyataan doa di dalam ibadah secara khusus. Nah, gitu. Nanti kalau dalam teks ibadah secara khusus ada juga hadisnya yang menerangkan, ya toh. Selawat juga begitu. Selawat ibadah, tapi juga dikemukakan oleh Nabi bagaimana selawat dalam sholat. Nanti ada yang memvariasikan, boleh enggak? Boleh-boleh saja, tapi di mana kita variasikan? Nah, gitu. Ya toh. Nah, terus yang kedua, sholat. Ini ibadah khusus, semuanya diatur. Ibadah khusus itu atau ibadah mahdhah itu cirinya tafsili, bukan ijmal. Tafsili, rinci, apapun rinci. Nah, itulah sebabnya ya paling tidak sekitar
setengah abad yang lalu, Nabi sudah bersabda yang matanya mengatakan, hadis Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kamu sebagaimana aku salat. Nah, gitu. Ini luar biasa itu. Ya, ini tentang salat. Nah, ini ibadah khusus. Terus yang kedua, zakat. Ini juga ada aturan-aturan mainnya, ya ada syaratnya, ada waktunya. Ya. Demikian juga puasa. Itu salah satu. Ini sekedar contoh aja dulu. Ibadah khusus. Nah, terus selanjutnya haji. Nah, ada ketentuan syarat-syaratnya banyak. Bukan sekedar kita punya ONH siap, tidak. Ya, kalau sakit tidak menjadi wajib. Oke, sehat, ONH ada, tapi perjalanan tidak aman, tidak menjadi wajib. Antara lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan peringatan Maulid? Nah, memang tidak ada secara tekstual, ya, kita diperintahkan untuk memperingati lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau perintah ittiba kepada Rasul bukan hanya di dalam Quran, di dalam hadis, di dalam Quran banyak, ya toh, tentang bagaimana kita harus mengikuti Rasul, ya toh. Bahkan kalau kita mau dicintai oleh Allah, ya kita harus mengikuti Rasul kok. Di dalam Quran sudah disebutkan, "Kul," katakan, "hai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah," jika kamu ingin dicintai oleh Allah, "fattabi'uni," ikutilah aku. Maksudnya apa? Cara berislam. Nah, gitu loh. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Tapi pertanyaannya, apakah semua perilaku Nabi itu masuk syariat? Ya. Iya, ada yang perlu kita laksanakan, ada yang tidak perlu. Kan begitu. Ada yang tidak perlu. Makanya perlu kita belajar juga sirah Nabawi. Seperti peringatan Maulid. Nabi tidak pernah memerintahkan kita. Yang penting kita banyak berselawat kepada Nabi. Ya kan? Kita teladani Nabi. Kita pelajari sirahnya. Perjalanan hidupnya. Supaya kita bisa menirunya dalam konteks-konteks tertentu. Ya kan begitu. Ya, perjalanan hidup Nabi dulu kemana-mana ya pakai onta. Ya kita tidak perlu pakai onta, tapi perlu juga kita pahami, kan begitu. Ya toh. Jadi seperti itu, ya toh. Lalu bagaimana dalam perspektif tauhid? Nah, ini tidak diatur di situ itu. Tidak termasuk ibadah ya mahdoh ini. Tidak termasuk ibadah mahdoh. Ya, ini ibadah umum sifatnya. Dilaksanakan kapanpun, dimanapun, pagi, siang, sore, malam boleh, ya kan begitu. Ya, cuma ada prinsip-prinsip dakwah Nabi itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kita contoh. Nah, ada gitu loh. Nah, Muhammadiyah sangat paham itu. Makanya Muhammadiyah tidak memasalahkan itu. Ya, ini juga perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang terhormat, umpamanya. Saya pikir tidak semuanya itu. Maaf dari saudara-saudara kita Wahabi yang mengharamkan, mengatakan bid'ah, ya toh. Ada juga yang lurus-lurus saja, tidak ada masalah itu. Gitu. Ya. Jadi tidak setiap yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu terus kita katakan bid'ah yang sesat, itu tidak begitu. Ya, itu bid'ah dalam mengada-ada sesuatu yang bersifat khusus. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi kalau kita kembali, karena ini saya sebagai orang Muhammadiyah, ya saya menjawabnya, bagaimana dalam perspektif Muhammadiyah? Ya, toh? Tidak masalah, karena Muhammadiyah itu melihat, atau dari kacamata tauhid, ini termasuk ya ibadah gairu mahdoh. Sehingga ini sebagai ya media dakwah. Nah, gitu. Ya. Karena berdakwah itu wajib. Itu kapan, di mana, bagaimana caranya, ya kita kreasi itu. Ya gitu loh. Ya. Kan biasa kalau orang mengadakan peringatan Maulid, makanya intinya
ya kita mengungkap ya sejarah Nabi, ya keteladanan Nabi. Ini kan baik sekali itu, ya. Tapi jangan dianggap itu perintah langsung dari Nabi memperingati Maulid, itu tidak. Ini sebagai media dakwah, sekali lagi saya katakan. Ya makanya bapak-bapak kita, saudara-saudara kita di Muhammadiyah kalau disuruh ceramah peringatan Maulid, bismillah siap. Nah, kita angkatlah sejarah hidup Nabi. Ya. Kita lihat ini sebagai suatu kewajiban menurut Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, mengadakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, wajib juga secara organisasi. Nah gitu loh. Ya tahu tentang bagaimana medianya bisa diciptakan gitu, bisa direkonstruksi gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, sama juga dengan bukan hanya Maulid Nabi ini ya. Sama dengan umpamanya peringatan Hari Besar Islam, PHBI lah termasuk ya. Kita kembali dulu. Sepengetahuan saya tentang Maulid Nabi itu justru ya yang sudah saya pelajari, mungkin banyak yang belum saya pelajari kan. Kita tidak usah sok paham semuanya kan gitu. Karena kita memiliki kekurangan. Saya tidak berani mengatakan hanya ini, tidak bisa. Mungkin ada yang belum saya tahu kan gitu. Ya toh. Jadi yang saya tahu dulu prosesnya pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu perang salib yang sampai ya berganti-gantian kalah menang itu memakan waktu tidak kurang dari 200 tahun itu. Ya, silih berganti. Kemenangan Islam, kafir, Kristen, ya toh, Palangis itu. Ya toh. Nah, waktu perang Jeddah katanya panglima dari Palangis itu lagi sakit. Ya toh. Terus Salahuddin Al-Ayyubi keluar pakai pakaian seperti petani gitu. Ya, pakaian pokoknya layaknya petani yang bergelut dengan kekotoran kan gitu. Di sawah apa di kebun, di ladang gitu. Nah, dia lewat di situ. Ini ada apa ini? Oh, ini ya panglima lagi sakit. Kamu dari mana? Ya, saya dalam perjalanan ini. Sakit apa ini? Oh, kamu bisa ngobatin enggak? Ya, saya coba katanya. Mudah-mudahan saya bisa. Saya mau mengobati. Nah, dia masuk. Lalu dia berdua di sana, diobati beberapa hari, ya gitu. Tidak dijelaskan berapa hari lamanya, tapi kan tidak mungkin hanya sehari kan gitu. Setelah sembuh, ditunggu memang di situ. Ya. Cuma tidak dijelaskan berapa hari dia menunggu itu, merawat. Setelah sembuh, lalu dia jawab tangan katanya. Nah, sekarang saudara sudah sembuh. Kita lanjutkan peperangan. Ini hebat itu. Yuh, Anda ini siapa? Dia terbuka. Saya Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Islam. Dalam Islam ada akhlaknya. Kita tidak boleh memerangi orang yang sedang tidak berdaya. Katanya gitu. Nah, karena saudara sakit kemarin, nah sekarang sudah sembuh, kita lanjutkan peperangan. Terus dia pamit. Hanya pengecut yang melawan orang yang sedang sakit, katanya gitu. Jadi begitu. Tetapi sebelumnya Salahuddin Al-Ayyubi itu melihat mereka terus bersorak-sorai, kumpul-kumpul. Ada apa itu? Ya, ada yang ceramah, dia jawab. Lalu dia menanya kepada seorang, oh ini sedang memperingati hari Natal, lahirnya Isa. Untuk apa? Untuk mendorong semangat untuk berperang, ya, membela Kristen katanya. Oh iya, kami juga punya semangat katanya. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi mengangkat tentang apa? Keberanian Nabi di medan tempur, yang tidak pernah
mengenal takut. Nah, kan begitu. Nah, untuk memompa semangat para tentara, ya, tentaranya pada saat itu, ya kita teladani Nabi yang tidak pernah gentar menghadapi lawan. Jadi itu. Nah, ini yang pernah saya baca, ya, saya pelajari. Mungkin ada juga hal-hal lain, bisa dilihat dari berbagai aspek, ya. Nah, cuma kita jangan terlalu cepat menyalahkan orang, ya kan? Kalau kita terlalu cepat menyalahkan orang, nanti orang pun juga bisa menyalahkan kita. Karena kita berada di pusaran otak yang juga ya berbicara, ya, belajar. Baik. Nah, ini saya sudah dikasih tinggal berapa menit? 1 menit aja. Waduh, ya. Jadi seperti itu, ya. Terus tentang hari-hari besar Islam juga tidak ada orang tahu itu. Penetapan tahun hijrah itu atas usul, ya, Umar bin Khattab. Nabi sudah tiada, ya, lalu dia tetapkan. Kalau begitu dia menentang Nabi, ya tidak, ya. Nah, setelah itu 1 Muharram sebagai tahun baru ajaran atau tahun baru Islam ditetapkan di Jeddah, oleh ulama-ulama Islam dari berbagai negara, ya, waktu konferensi, ya, Islam di situ, gitu. Semua negara-negara yang mayoritas juga Islam itu juga diundang, termasuk Indonesia. Pada tahun 1974 itu, ya, yang mewakili Indonesia ke Jeddah adalah almarhum Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri, ya, mantan Menteri, ya. Nah, gitu. Luar biasa itu, tahun 74. Antara lain apa keputusan, ya, Rabitah Alam Islam itu waktu di Jeddah itu? Pertama, menempatkan abad ke-15 itu, ya, sebagai awal kebangkitan Islam. Ya. Kedua, antara lain, ya, menetapkan 1 Muharram itu sebagai tahun baru Islam. Gitu. Yang seharusnya, ya, seyogianya, ya, diperingati, ya, oleh umat Islam di seluruh dunia untuk memompa semangat ruh atau ruh Islam, ruhul Islam. Jadi begitu, ya. Setiap, ya, tahun baru Islam diadakan peringatan untuk apa? Mengadakan introspeksi, bermuhasabah, ya, toh? Karena muhasabah itu diperintahkan, walaupun namanya bermuhasabah, ya, setiap hari kita harus bermuhasabah. Tapi baik kalau umpamanya dilaksanakan dalam awal tahun baru Islam, ya, toh? Supaya kita bisa, karena ini ajaran sudah ada. Ya, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita bermuhasabah dalam setiap awal tahun baru, ya, meneliti, menyurvei, menilai perilaku 1 tahun yang sudah kita lewati, di mana letak kealpaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, keberhasilan kita, berapa persen. Nah, lalu kita setting, ya, perjuangan hidup, ya, ke depan yang lebih efektif. Bagaimana kita merekonstruksi tauhid itu secara holistik, ketakwaan itu secara holistik. Wah, ini bagus sekali. Ini menjadi budaya, ya kan? Budaya Islam. Nah, jadi saya pikir itu, ya. Jadi PHBI itu silakan jalan sebagai media dakwah. Ya, saya pikir begitu. Ya, mudah-mudahan, ya, Mas Hasim yang bertanya dapat mendengarkan jawaban saya. Ya, tidak merusak akidah, tidak merusak tauhid, tidak, ya, tidak bersifat menentang Nabi, tidak begitu, ya. Saya pikir itu saja. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, karena ini sudah azan telah menggema. Ya, ingat azan itu al-i'lan biduhulil waqti shalah, ya, pemberitahuan waktu salat telah tiba. Semua aktiviti yang lain menjadi kecil. Oleh karena itu kita tutup acara ini, ya. Kita sudahi. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, belum kita berikan kesempatan untuk bertanya karena memang waktu yang terbatas. Manakala ada pertanyaan nanti bisa menghubungi admin official Masjid Islamic Center apabila ada pertanyaan untuk dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, mungkin ini saja. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memandu acara kajian Ba'da Maghrib kali ini. Semoga bisa diambil manfaat dari ilmu yang kita dengarkan tadi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan orang